untuk kelompok C berapa tadi? Satu-satu ya? Silakan jika ada pertanyaan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada ya saya tanya nanti. Eh, Tadi sudah ini ya, sudah dijelaskan bahwa awalnya kelompok Anda menetapkan propilen sorbitol gliserin ya sebagai pemanis. Ya, sorbitol Ya, Bu. gliserin. Tapi pada saat sudah dibuat ternyata rasanya luar biasa gitu ya. Ya, Bukan menutupi rasa pahit, tapi menambah rasa pahit itu kayaknya ya. Bukan sekedar menutupi. Jadi memang seharusnya pada saat kita buka HPE untuk cross check apakah bahan ini fungsinya untuk apa, itu kita sesuaikan juga dengan sifat fisika kimia. Kalau perlu kita icipin dulu ya. Kemarin kan pada saat awal-awal praktikum saja icipin aja dulu, walaupun kadang di HPE ditulisnya sebagai pemanis. Nah, tapi kalau rasanya apa namanya, kalau rasanya tidak enak, jangan dijadikan fungsi itu yang ditampilkan gitu ya. Seperti misalnya ini sorbitol sama gliserin. Nah, kita cari di HPE tadi itu fungsi yang lebih cocok untuk formulasi kali ini itu fungsi yang mana. Misalnya apa, kosolven gitu ya, kalau propilen kan kosolven jelas. Sorbitol apalagi misalnya, apakah ada sebagai pengawet misalnya, boleh kalau memang itu lebih cocok ke pengawet, walaupun kemampuan pengawet sorbitol itu jelas masih di bawah nipagin atau nipasol. Ya, dia butuh agak banyak kalau mau eh, memiliki aktivitas yang setara dengan nipagin nipasol yang jumlahnya cukup sedikit. Ya, jadi dicocokkan sehingga tidak menimbulkan wah pemanisnya pakai sorbitol makanya pahit misalnya gitu. Padahal yang pahit mungkin awalnya adalah paracetamolnya. Gliserin juga demikian, walaupun dia di HPE itu sebagai pemanis, coba diicipin. Memungkinkan nggak kita kasih pemanis yang rasanya seperti gliserin? Bahkan gliserin dan sorbitol serta propilen glikol ini bahkan masih manisan sukrosa kan ya? Sukrosa cair itu lebih manis daripada ketiga bahan ini. Itu mungkin ya. Terus, oke, untuk hasil coba cek hasilnya. Ini tingkat kesulitannya di bagian mana nih proses pembuatan eliksir ini? Kira-kira menurut kelompok Anda, eh, hal yang paling titik kritis yang paling sulit dari proses pembuatan eliksir itu di bagian mana? izin menjawab, Bu. Siapa nih? Nova ya? Ya, Bu. Jadi menurut kelompok kami emang menutupi rasa yang pahit dari paracetamol ini emang yang paling sulit di prosedur kerja yang telah kami lakukan itu, Bu. Menutup rasa pahitnya ya. Ya, Bu. Oke. Ini yang kelompok eliksir cuma satu ya berarti ya? Ya, Bu. Di tip ini cuma satu ya? Ya. Oke. Ya, jadi yang paling sulit ternyata adalah menutup rasa pahitnya karena yang menjadi bahan utama adalah si paracetamol yang sangat pahit itu gitu ya. Walaupun ada obat lain yang jauh lebih pahit sebenarnya. Nah, bagaimana menutupnya? Sementara kalau kita mau tambahkan sukrosa, ada masalah di kelarutan, ya enggak? Eliksir itu volumenya kecil, airnya kecil, sedikit. Beda sama larutan atau sirup. Kalau sirup aquanya cukup banyak. Kalau eliksir volumenya kecil. Berapa? Anda bikin berapa? 30 atau 15? Volumenya berapa?
60 ya? Tetap 60 ya? Iya Bu, tetap 60. Oh, tetap 60. Yang membedakan apa eliksir dengan sirup? Dalam formulanya apa yang berbeda? Dari pelarutnya Bu, kalau eliksir ini menggunakan pelarut etanol. Sementara kalau Hmm, sirup ini air Bu. banyak airnya. Tapi untuk kelarutannya banyakkan etanol sebenarnya ya, melarutkannya ya. Iya Bu. Iya. Tapi ada airnya ya, masih ada airnya. Masih ada, Bu. Oke, coba lihat formulanya. Formulanya mana Aquades? Oh ini. Oh nggak ada komposisinya berapa persen. Etanolnya berapa persen? Ada, Bu, persenannya mungkin di slide sebelumnya. Oke. Ini. Oh, etanolnya 5% tadi. eh Etanolnya 90% tadi. Di definisinya tadi. 5%. Aquadesnya berapa nih? 60 nggak dihitung berapa? Bahan-bahan yang lain. Oke, dengan etanol 5% ini paracetamolnya sudah bisa larut semua. Kemarin gampang nggak larutnya? Etanol itu 1:7 ya terhadap paracetamol ya. Kalau propilen 1:9 ya. Izin menjawab Bu. Tapi waktu Hmm. itu etanolnya nggak dilarutkan dalam maaf, paracetamolnya nggak dilarutkan Hmm. dalam etanol. Jadi uh, paracetamol dilarutkan ke dalam propilen glikol. Hmm. Terus etanolnya cuma nambahin di belakang gitu. Nambahin di akhir gitu dah. Ya, jadi di proses pembuatan ini ya juga agak aneh kalau dilarutkan ke propilen dulu ya. Seharusnya kan ke etanol dulu ya. Yang melarutkan lebih tinggi siapa? Etanol apa propilen? Ya, Etanol. logikanya kan. Etanol Bu. Logikanya kenapa nggak di etanol dulu kemarin? 1:7 kan etanol. Propilen 1:9. Gliserin 1:40. Ya, kok melarutkannya nggak di etanol aja yang lebih tinggi? Ya sebenarnya lega artis ya, boleh dengan mana dulu boleh. Tapi tentunya kalau kita ingin membuat sediaan itu larut, maka cari yang pelarut yang melarutkan lebih tinggi. Gitu. Oke, Bu Lydia izin ya masuk. silakan Laura. Untuk untuk paracetamolnya itu awalnya memang dilarutkan dalam etanol, Bu. Mungkin Mm-mm. bisa digeser slide-nya ke prosedur pembuatan. Prosedur. Oh ini. Terus, Nah, tapi untuk paracetamol sendiri itu belum larut sempurna dalam etanol yang sesedikit ini. Jadi kita itu kayak ngakalinya tuh ditambah aquades, kemudian kayak dicampur sama yang Baker glass satunya, di mana yang Baker glass satunya itu ada propilen glikolnya.
Jadi kayak ketika mereka dicampurkan tuh baru Lebih larut. gitu, Bu. Iya. Sebenarnya kan ini eh, Anda trial atau ngitung nih kemarin pada saat menentukan jumlah etanol, jumlah propilen. Itu trial. Trial itu maksudnya nyoba-nyoba, wis pokoknya sekian lah, dicoba dulu larut apa enggak, dicampur-campur larut apa enggak, lek gak larut berarti saya ulang lagi gitu. Gimana? Atau sudah dihitung, kalau 3 ml etanol itu bisa mengeluarkan PCT-nya berapa miligram. Kemudian 12 ml propilen glikol itu bisa mengeluarkan PCT berapa miligram. Apa seperti itu? Gimana cara ininya kemarin menyiapkannya? Lupa. Jadi sebenarnya kita itu kayak mengedepankan adinya itu, Bu. Oh, karena Untuk aci. etanolnya itu cuma diperbolehkan itu 5% dalam sediaan oral. Boleh. Sementara kan kita harus melarutkan si PCT-nya ini. Jadi kita pakai pelarut yang lain. Pilihan Campuran gitu ya. iya gitu, Bu. Jadi Gak apa-apa. kedua larutan ini tuh nggak saling melebihi dari nilai adinya. Untuk hasil Nah, akhirnya tuh larut, Bu. oke, larut. Kalau dihitung secara teoritisnya larut 3 mililiter etanol berarti kan 1:7 ya. 1 paracetamol 7 etanol berarti 3/7. 3/7 kali 1 gram yang larut ya di etanol. Kemudian yang di propilen glikol 12 ml itu 1:9. Berarti berapa miligram paracetamol yang larut ya, harusnya hitungnya kan begitu ya. Jadi apakah nanti akan bisa larut dengan sempurna ini keduanya, ataukah ternyata kita itu sia-sia pada saat menentukan pokoknya adanya sekian sekian, tapi ternyata nggak cukup untuk melarutkan PCT, gitu loh maksud saya ya. Kalau yang ini alhamdulillah bisa larut semuanya. Tapi untuk semuanya pada saat kita ingin membuat larutan, tentukan dulu kelarutannya berapa. Kemudian kita tentukan berapa pelarut yang dibutuhkan berdasarkan berbagai pertimbangan adinya, kayak dan ada batas keamanan dan lain sebagainya ya. Setelah itu pastikan dihitung dulu dari pelarut campuran yang kita pakai itu akan bisa melarutkan PCT-nya berapa bagian secara teoritis dulu ya. Usahakan bahwa semua akan terlarut di masing-masing pelarutnya tadi. Misalnya ada yang di etanol, ada yang di gliserin, gliserin tadi 1:40. Nah, ada yang di propilen glikol misalnya 12 ml. Sorbitol juga bisa melarutkan. Oke, kita jumlahin semua. 1,44 gram ini bisa larut di semua pelarut ini enggak? Kalau masih kurang, air kan juga melarutkan ya, 1 banding berapa gitu, walaupun kecil sekali, 70 ya. Nah, masih cukup enggak? Kalau masih kurang ya kita pastikan untuk tambahkan lagi yang mana gitu, pelarut yang lain lagi. Yang pasti jangan yang pelarut apa tadi, yang berbahaya tadi ya, ada satu berbahaya tadi. Jangan, yang bisa untuk per orang. Nah, terkadang secara teoritis sudah larut dengan perhitungan pecah-pecah tadi ya. Pada saat dibuat, larut ditambah larut dicampur jadi nggak larut. Nah, itu kesulitannya. Yang secara teoritis terkadang pada saat di pembuatan itu malah ada kendala jadi nggak larut ya. Jadi bagaimana ya, kita usahakan semua hal yang berkaitan dengan cara melarutkan kita gunakan dengan pengadukan kah yang mempercepat ya, pengadukan, pengecilan ukuran partikel dulu, peningkatan suhu, apalagi ya yang mempercepat itu kita usahakan. Kalau memang masih belum larut ya maka harus ada peningkat inilah dikosolven lagi yang bisa kita tambahkan seperti itu ya. Memang ini agak gampang-gampang susah nih eliksir, apalagi pakai pelarut etanol, walaupun dia melarutkan yang cukup tinggi dibanding air, tapi nutupi rasanya juga sulit karena ada pahit-pahitnya. Seperti itu ya kelompok C11. Tadi yang bertanya siapa? Nggak ada yang bertanya ya tadi, yang menjawab semua ya. Oke?
Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok C11? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita beri aplaus untuk kelompok C11.